Ini terlalu dipoles sekali ini. Natural aja Pak, natural. Jadi situ yang perlu kita lihat nanti. Jadi Bukit tegang kali Pak Des ya. Jadi kebetulan iya. yang pertama kan. Jadi jujur saja kalau saya sebagai siswa di situ, mungkin saya belakangi Bapak. Saya sibuk sendiri cari kegiatan. Udahlah kawan-kawan aja lah seperti itu. Artinya tidak ada poin yang saya ambil yang sangat menarik yang menjadi acuan saya mendalami materi itu apa sih? Apa fungsinya dalam hidup saya? Kemana nanti saya bawa seperti itu. Jadi harus ada kita ambil benang merahnya yang bisa dibawa siswa sebagai bahan dia untuk pulang, membedakan dia dengan yang sekolah dan yang tidak sekolah. Ya, jadi kalau hanya menjelaskan seperti itu kan dengan membaca buku juga dia bisa, atau bertanya ke bengkel juga dia bisa. Baru yang kedua alangkah baiknya dalam hal pengambilan pembimbingan diskusi itu Bapak lakukan. Jadi kan sintaknya kan ada. Setelah Bapak membagi, mengangkat masalah, bagi kelompok, kan Bapak harus, ayo kelompok Didi bagaimana? Ayo lakukan. Nah seperti itu. Jangan diam aja. Ayo kelompok Supri udah sejauh mana nak? Udah bisa kita mulai. Ya, seperti itu. Artinya kita berperan aktif dalam membimbing atau mengawasi jalannya diskusi. Walaupun waktu yang sangat minim ini, saya pikir saya sempat itu. Baru yang berikutnya, dalam hal pengelolaan kelas, dalam pengambilan kesimpulan itu, per kelompok bisa baru nanti digabungkan. Baru yang terakhir, di rencana tindak lanjut RTL-nya, setelah pengambilan kesimpulan, Bapak sih harusnya menguatkan dengan kesimpulan dari Bapak, baru menghubungkan dengan kehidupan nyata. Ya, jadi ada kehidupan realnya. Jadi tidak hanya sekedar konsep, tapi harus kontekstual dia. Baru berikutnya lagi, Bapak juga harus menjelaskan pertemuan kita hari ini sampai di sini. Untuk pertemuan berikutnya, tolong dipahami juga atau dibaca atau dipersiapkan untuk materi ini, atau masih kelanjutannya. Nggak masalah. Yang penting anak-anak tetap kita berikan penguatan, kita beri beban atau tugas. Jadi dia tidak sekedar, udah hanya sebatas itu udah siap. Tuh. Itu aja. Kalau untuk dibilang memesonanya, senyumnya oke lah. Ya. Sesuai dengan pesan Pak Des kan gitu. Iya, nggak usah takut-takut kalah Pak. Biasa orang kita di sini udah 2 minggu kita jumpa. Udah 2 minggu jumpa. Jadi anggap aja bahwasanya yang di sini itu adalah siswa seluruhnya, dengan catatan saya bilang tadi, kategori siswa itu jangan pernah kita anggap dia jauh di bawah kita. Tapi anggaplah siswa itu sebagai rekan kerja. Kita harus bedakan antara adaptif, normatif dengan produktif. Ya. Jadi kalau kita orang bengkel itu Pak, harus kita anggap bahwa siswa itu adalah rekan kerja kita. Kalau tidak, habis kita Pak. Nanti dirusaknya mesin hajab kita. Ya, itu aja Pak dari saya. Mungkin nanti untuk masalah mikro ini lebih paham juga Pak Slamet Riyadi. Oke, sekian Terima Pak. kasih Pak Des. Terima kasih atas masukannya. Jadi nanti akan saya perbaiki diri lah. Terima kasih Pak Des. Oke Pak. Oke, intinya gini aja Pak. Jangan takut salah. Wong bener aja belum tentu kok. Iya Pak. Ya, betul. Oke, Pak. Ya pokoknya ini jangan takut salah. Wong bener aja belum tentu ya kan. Ngapain takut salah gitu. Oke, saya kira terima kasih Pak Des masukan-masukannya, dan memang betul naturalisme ya. Natural itu memang yang perlu gitu. Jadi nggak dibuat-buat. Saya satu di antara kagum saya dengan guru idola saya itu di SMK dulu, yaitu ada namanya Pak Arsim sendiri. Kebetulan ya kenapa dia saya jadikan idola, apa yang dia ungkapkan di kelas kayak gitu juga aku tengok gaya ngomong dia di rumah. Artinya ya enak gitu ya, artinya menjadi deket laginya. Oke, baik, saya kira kita lanjutkan Pak Didi. Saya kira ya mungkin untuk sementara Pak Topik kita ucapkan selamat sudah melakukan apa peer teaching-nya. Kemudian selanjutnya Pak Septinur kalau nggak salah. Iya Pak Septinur Pak. Izin saya stop sharing ya Pak ya. Oke, silakan stop sharing-nya. Lanjut Pak Septinur, giliran berikutnya saya kira.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Wah, betul. Selamat Pagi, pagi, Pak. Pak. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Sudah datang semua ya? Pada Iya, yang Pak. tidak hadir. Satu. Ya, Ketua kelas saya persilakan untuk memimpin doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Silakan Ketua kelas. Ya, baik kawan-kawan, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Ketua kelas yang sudah memimpin doa. Apa kabar anak semua? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Jangan lupa absensinya sudah saya share di grup WA. Silahkan ditulis untuk absensi kita hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Kita harus menjaga kesehatan, kebersihan lingkungan, protokol kesehatan harus selalu dilakukan. Masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, anak-anak, saya ingin sedikit bertanya, apakah di antara kalian sudah pernah melihat ada kendaraan ya berhenti di jalan dengan posisi kap mesin dibuka, terus dari sekitaran mesin itu mengeluarkan asap yang mengindikasikan kalau mesin itu kepanasan. Apakah ada yang pernah menemukan seperti itu kondisinya? Pernah, Pak? Di TV, Pak. TV. Di TV, Ya, Pak. ya sama saja. Berarti sudah pernah melihat. Kira-kira menurut kalian, kalau mesin seperti itu, kira-kira apa yang terjadi di mesin itu? Biasanya Pak, air radiatornya habis Pak. Oh ya, terus yang lain? Enggak tahu, Pak. Pak Asari, Nge-gym, Pak. Nge-gym. nge-gym itu apa ya, Pak? Topik ya? Nge-gym, Bahasa Pak. nge-gym itu ya? Mesin mati, Pak. Karena kepanasan, Pak. Meledak, Pak. Oh, mesinnya Meledak. mati karena panasan. Ya. Di sistem mesin itu ada namanya pendinginan. Kebetulan materi kita hari ini tentang sistem pendinginan. Tujuan sistem pendinginan kita anak-anak agar bisa mengetahui fungsi dari sistem pendinginan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mensimulasikan cara kerja dari sistem pendinginan. Ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi dapat wabarakatuh. melakukan langkah-langkah perawatan sistem pendinginan. Mana semua? Dan yang terakhir, dapat mendemonstrasikan perawatan komponen sistem pendinginan. Itu tujuan kita untuk membahas materi sistem pendinginan ini. Ya, sebelum kita masuk ke materi, saya akan share dulu ya presentasinya. Pembelajaran ada Ribut kali Supri, Pak. Ya, Pak keluar Supri. aja deh, Pak. belajar apa Pak itu? Supri, silahkan Keluarin aja, dimatikan Pak. ya mic-nya ya. Ribut kali Supri, Pak. Ada masalah dengan Pak Dengarkan, Supri ya? Pak, chatnya. Maaf Pak, ini ada sedikit Pak. Oh ya. Sudah kelihatan anak-anak? Kelihatan, Pak. Sudah, Cuman Pak. kurang besar, Pak. Nampak, Pak. Pak, nampak. Nggak nampak, Pak. Kami di belakang nggak kelihatan, Pak. Maju Wah, ke depan. ini belakang Maju silakan ke maju ke depan. Udah penuh, Samping Pak. Kalau merasa badannya kecil, duduk Samping ke Bapak depan. duduk, samping Bapak duduk. Samping Si Bapak Anton duduk. itu, Pak. Si Anton Ya kan jangan gede dekat saya badannya. juga, Nggak cukup nanti kursinya, Pak. susah. Saya. Anda jelas Pak, Anda jelas Pak. Tetap siswa. Jelas nggak apa-apa, Pak. Tulisannya kurang jelas. Pak. Kursi depan tidak bagus, Pak. Warnanya kurang jelas Pak. Tulisannya kurang hitam, Pak. Iya, bentar ya.
Pak, permisi Pak, ke toilet Pak. Oh iya, siapa itu yang mau? Mas Arya, silakan. Jangan Iya lama Pak, ya. permisi Pak. Iya Pak. Sudah kelihatan? Sudah jelas ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Sudah Pak. Jadi tadi sudah saya jelaskan tujuan khusus dari sistem pendingin. Ya, terus yang kedua, masalah-masalah yang sering terjadi pada sistem pendingin. Nah, yang ini di slide ini sudah ada gambaran dari mesin mobil. Ini ada jalur-jalur dari air pendinginnya. Nah, di sini pertanyaannya, jika cairan pendingin ini bocor, akan mengakibatkan kinerja mesin langsung jatuh, ya, langsung down dia kinerjanya. Udah gitu, mesin akan mengalami overheat atau mesin akan mengalami panas yang berlebihan, ya. Yang ketiga, kalau dia sudah mengalami overheat, mesin itu akan mengalami kerusakan yang sangat fatal. Contohnya, piston akan berhenti, tidak bisa digerakkan. Noken as juga sama seperti itu, poros engkol bisa patah atau bisa melintir bahasanya. Mungkin kalau bahasa jalanannya atau bahasa bengkelnya ngejim, seperti Topik bilang tadi. Nah, kalau sudah seperti ini akan mengakibatkan mesin harus turun mesin atau overhaul. Nah, kejadian-kejadian ini jangan sampai terjadi pada kendaraan. Jadi, sistem pendingin ini sangat-sangat vital sekali. Artinya dia akan menjaga suhu stabil di suhu kerja. Tidak boleh terlalu panas dan tidak boleh juga terlalu dingin. Ya, itu masalah-masalah yang suka terjadi pada sistem pendingin. Oke. Nah, ini gambaran sistem pendinginnya, fungsinya. Jadi panas yang ada di sekitaran blok mesin itu panasnya sekitar kurang lebih 2.500. Itu panas yang dari hasil pembakaran. Dan panas di sekitar ruangan pembakaran itu bisa mencapai 600 derajat Celcius. Nah, jadi sangat panas sekali. Dan ini yang harus didinginkan. Jadi, untuk mempertahankan temperatur mesin pada ideal itu adalah 80 sampai 99 derajat Celcius. Nah, ini suhu dinamakan suhu kerja, agar mesin selalu dalam kondisi prima. Ya, terus yang ketiga, untuk mempercepat mesin mencapai suhu kerja. Jadi biasanya kita kalau pagi-pagi disuruh orang tua motornya atau mobilnya dipanaskan dulu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya agar mobil itu mesinnya atau suhunya mencapai suhu kerja. Agar sudah mencapai suhu kerja, pembakaran di dalam mesin itu akan sangat sempurna karena pembakaran tidak hanya dilakukan oleh busi, tapi dibantu oleh panas mesin itu sendiri. Jadi mesin itu harus kita lakukan pemanasan, ya, agar mencapai suhu kerja yang maksimal. Sesudah itu baru mesin bisa kita gunakan atau kendaraan bisa kita gunakan. Oke. Selanjutnya sistem pendingin itu terbagi dua, ada sistem pendingin air dan sistem pendingin udara. Oke, selanjutnya ini sistem pendingin udara yang tertera di gambar ini yang sebelah kiri. Ini sangat alami sekali. Ini biasanya digunakan pada mesin-mesin kecil, terutama mesin-mesin sepeda motor. Pendingin udara ini hanya mengandalkan hembusan angin untuk mendinginkan blok mesin. Ciri-cirinya seperti apa? Nah, ciri-cirinya kita bisa lihat di sekitaran blok silinder ini ada sirip-sirip. Ya, sirip-sirip ini sebagai media untuk menangkap udara agar komponen-komponen itu dapat didinginkan dengan sempurna. Itu tujuannya. Nah, kalau dia tidak ada sirip-sirip ini, dipastikan dia sistem pendinginnya menggunakan air. Ya, jadi dia hanya mengandalkan hembusan saja. Oke.
Nah, kalau yang tidak ada, seperti yang digunakan di kendaraan mobil, dia tidak ada sirip-sirip pendingin seperti ini. Karena dia bodinya juga tertutup, mesinnya tertutup oleh bodi, akibatnya udara juga tidak bisa masuk, berarti dia harus didinginkan dengan bantuan media air. Itu namanya sistem pendinginan air. Oke, ini kelebihan sistem pendingin udara. Nah, ini pendingin udara, bobot mesin menjadi lebih ringan, ya karena tidak ada radiator, tidak ada termostat dan lain sebagainya. Jadi dia hanya blok mesin, silinder head, terus ditambah dengan media pendinginnya, sirip-siripnya. Terus yang kedua, untuk pemanasan sampai temperatur kerja sangat cepat. Ya, jadi dia ini memang benar-benar sangat cepat panas, tergantung dari suhu ya. Kalau daerahnya panas, dia pendinginannya kurang sempurna karena hembusan udara itu juga menjadi panas. Terus yang ketiga, mesin terhindar dari kebocoran air. Jelas, ini sudah jelas karena di dalamnya tidak ada air. Jadi tidak mungkin ada kebocoran air di dalam pendinginan udara. Ya. Terus yang keempat, tidak ada masalah meskipun musim dingin atau musim beku ya. Jadi tidak ada masalah. Walaupun dia musim dingin, dia tidak ada masalah. Dia hanya mengandalkan udara, jadi tidak ada masalah untuk sistem pendinginan udara. Ya, ini kerugian pendingin udara. Nah, ini kerugiannya suara mekanisme cenderung lebih keras karena udara tidak dapat meredam. Nah, ini bedanya dengan sistem pendingin air. Kalau sistem pendingin air dia diselimuti oleh air. Salah satunya ini tujuannya untuk meredam suara. Tapi kalau di sistem pendingin udara dia tidak seperti itu. Untuk mesin silinder dari satu perlu adanya jarak antar silinder ya. Berarti kalau seperti ini untuk mesin yang lebih dari satu silinder dia harus ada jaga jarak agar panasnya tidak merambat ke blok mesin selanjutnya atau berikutnya atau di sebelahnya ya. Pengaturan panas ideal dicapai ya. Jadi seperti ini pengaturan panasnya tidak bisa kita atur panasnya. Ya karena kita mengandalkan udara, kita tidak bisa mengatur panasnya. Terus yang selanjutnya perlu kipas besar sehingga banyak menyerap tenaga. Nah, ini di sebagian kendaraan motor, mesin-mesin kecil sekarang dilengkapi oleh kipas. Nah, kipas ini untuk apa? Kipas ini untuk menghembuskan udara yang ada di luar dipaksa masuk ke dalam blok untuk mendinginkan blok sehingga udara yang lewat di sekitaran blok itu semakin banyak, semakin besar karena dibantu oleh kipas. Nah, kipas ini mau nggak mau menjadi beban mesin. Mesin menjadi berat karena dia harus menggerakkan kipas. Ya, itu kerugiannya sistem pendingin air. Selanjutnya, oke, kita masuk ke sistem pendingin air. Nah, karena kita ini teknik kendaraan ringan, yang akan kita bahas atau yang banyak digunakan di kendaraan roda 4 itu sistem pendingin air. Nah, ini sistem pendingin air adalah sistem yang memanfaatkan air untuk melepas panas. Sistem pendingin air ini terdiri dari radiator, kipas pendingin, pompa pendingin, termostat, tangki reservoir dan saluran air. Nah, di sini sudah ada gambarnya. Kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat di sini posisinya. Di dalam blok silinder itu ada namanya water jacket. Apa itu water jacket? Namanya water jacket. Jadi jaket yang dibentuk oleh air. Ya, jadi namanya air, dia kan pasti posisinya akan mendinginkan. Jadi water jacket itu dia akan mendinginkan blok silinder. Itu namanya water jacket atau saluran air. Udah gitu ada termostat. Termostat ini yang saya tunjuk di kursor, termostat. Ini fungsinya untuk membuka saluran. Jika suhu di dalam blok silinder ini sudah sangat panas dan air akan didinginkan, berarti termostat ini akan membuka. Kalau termostat ini sudah membuka, air yang ada di radiator akan mengalir masuk ke dalam radiator. Siapa yang menggerakkan air? Yang menggerakkan air adalah water pump atau
air. Nah, ini tugas dari pompa air. Tugasnya adalah mensirkulasikan air dari blok menuju radiator, atau dari radiator balik lagi ke blok silinder. Jadi dia muter terus. Ya, itu tugasnya dari water pump atau pompa air. Nah, selanjutnya ini adalah radiator. Ya, radiator itu fungsinya untuk mendinginkan air. Ya, jadi radiator itu bukan mendinginkan mesin, tapi mendinginkan air. Kalau airnya sudah dingin, akan mendinginkan mesin. Nah, jadi seperti itu. Jadi banyak di kita yang menganggap radiator itu untuk mendinginkan mesin. Nah, tapi dia ada perantaranya. Perantaranya air. Nah, dari radiator itu tugasnya adalah mendinginkan air. Ya, jadi fungsinya radiator ini selalu disandingkan atau disejajarkan dengan namanya kipas atau fan. Ya, ini di sebelahnya. Fungsinya apa fan ini? Fan ini fungsinya untuk membantu udara yang lewat agar lebih banyak. Jadi biasanya kalau kendaraan itu tidak berjalan, udara hembusan dari depan itu kan akan semakin kecil. Nah, kalau dia semakin kecil, ini tugas dari kipas. Tugas dari kipas membantu udara itu melewati radiator, agar radiator itu bisa didinginkan oleh udara dan air akan dingin yang melewati radiator. Itu tugasnya dari kipas. Sudah keluar dari radiator, dia akan turun ke bawah, terus dia masuk lagi ke dalam blok silinder. Air yang keluar dari radiator itu air sudah dingin. Dia masuk ke dalam blok silinder. Itu. Oke. Nah, di samping radiator nanti ada namanya reservoir, tangki reservoir. Apa fungsinya tangki reservoir? Nah, fungsinya tangki reservoir ini menerima air, kelebihan air yang menguap, ya. Jadi kalau nanti panas, radiator itu akan menguap, mengeluarkan isinya, airnya akan dikeluarkan masuk ke dalam tangki. Kalau dia sudah panas, sangat panas, sekitar 90 atau 100 derajat Celcius, dia akan membuka, tutup radiatornya, dia akan mengalirkan masuk ke dalam reservoir. Nah, jadi volume air yang ada di dalam radiator ini tidak akan berubah. Dia tetap segitu. Nanti kalau posisinya sudah dingin, tutup radiator, terbuka katup valve-nya. Kalau sudah dingin, katup valve terbuka, reservoir itu akan mengembalikan, dihisap airnya, masuk lagi ke dalam radiator. Jadi reservoir ini juga bahasanya tangki cadangan dari radiator. Oke, anak-anak, itu penjelasan dari sistem pendingin. Oke, ini radiatornya, ini tadi sudah saya bahas, radiatornya, ada sirip-siripnya, ada upper tanknya yang paling atas, yang di bawah ada lower tanknya, ya. Udah gitu ini ada sirip-siripnya, radiator core, ya radiator core ini. Jadi pipa-pipa kecil ini akan mengalirkan air. Udah gitu, udara akan lewat di dalam pipa-pipa kecil itu. Jadi pipa-pipa kecil itu akan dingin dan otomatis air di dalam pipa-pipa itu akan lebih dingin. Yaitu cara kerja dari radiator. Oke. Ini tentang radiator. Banyak yang panas yang dapat dihilangkan melalui radiator tergantung dari apa? Kecepatan aliran udara. Nah, tadi sudah saya bahas, kecepatan aliran udara ini harus dibantu dengan kipas, ya, agar pendinginan lebih sempurna. Udah itu luas permukaan pendingin. Nah, radiator itu berarti harus lebih luas. Semakin luas, airnya akan semakin banyak. Jadi seperti itu. Udah gitu suhu udara dan air. Nah, ini juga sangat berpengaruh. Tapi suhu udara nanti ini bisa dibantu dengan kipas, ya, begitu juga dengan air radiator. Terus desain radiator juga menentukan pendinginannya. Udah gitu bahan radiator itu sendiri. Jadi sekarang ini banyak radiator yang menggunakan bahan-bahan aluminium, tujuan mungkin untuk bisa melepas panas. Ya, walaupun juga sebagian kendaraan tuh banyak yang menggunakan bahan plastik. Oke, itu untuk radiator. Oke, yang ini indikator untuk mengetahui suhu.
suhu kendaraan. Apakah suhunya panas atau suhunya dingin? Bisa lihat si pengemudi. Karena sistem pendingin ini sangat berbahaya jika terlalu panas, jadi si pengemudi harus sering-sering melihat ini suhu. Apakah suhu ini ada masalah atau tidak. Oke, jadi suhu biasanya terletak dia, memang ini tergantung dari kendaraan, tapi pada umumnya kendaraan itu berada di posisi atau jarumnya berada di posisi di tengah-tengah. Dia tidak dingin, dia juga tidak terlalu hot ya atau panas ini ya, yang high, yang C ini yang cool begitu. Selanjutnya, ini keuntungannya sistem pendingin. Keuntungannya temperatur seluruh mesin lebih seragam sehingga kemungkinan distorsinya kecil. Jadi pendinginan sempurna. Ya, untuk sistem pendinginan sempurna di segala macam sudut-sudut mesin, dia lebih sempurna. Ukuran kipas relatif lebih kecil sehingga tenaga yang diperlukan juga kecil. Nah, kalau yang model seperti ini sudah bisa ditanggulangi di mobil-mobil sekarang. Dia banyak menggunakan electric fan. Berarti dia tidak mengikuti putaran mesin, dia digerakkan oleh elektrik ya atau listrik dari baterai. Oke, selanjutnya mantel air atau water jacket tadi dapat meredam getaran. Nah, jadi ini salah satunya, selain meredam suara, dia juga dapat meredam getaran, ya. Terus selanjutnya kemungkinan overhead kecil meskipun dalam kerja yang berat. Jadi panas yang itu diminimalkan. Meskipun dalam pekerjaan yang berat, suhu yang sangat panas atau lain sebagainya itu bisa diredam karena sistem pendinginan air ini. Selanjutnya, jarak antar silinder dapat diperpendek sehingga mesin lebih ringan. Nah, jadi sistem pendingin ini antar silinder itu bisa lebih diperpendek. Otomatis mesin akan menjadi sedikit lebih kecil, tidak terlalu besar ya untuk memperpendek ukuran blok silinder. Itu efisiensinya, efisiensi bentuk ya. Efisiensi bentuk dari engine itu sendiri. Oke, itu kira-kira mesin. Dan ini yang terakhir, ini perawatan sistem pendingin. Nah, ini perawatan sistem pendingin, kita harus selalu mengganti coolant-nya sesuai dengan kualitasnya ya, keawetan. Jadi sangat dianjurkan yang menggunakan coolant, tidak dianjurkan menggunakan air yang ada di sumur ya, karena air yang di sumur itu banyak mengandung asam ya, jadi nanti akan mengakibatkan karat. Sudah karat nanti radiator akan menjadi tersumbat ya. Kalau udah seperti itu berarti radiator tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik ya, tidak dapat menjalankan fungsi dengan baik. Dan selanjutnya tutup radiator ini harus selalu dicek minimal sekian bulan, dicek. Kalau umurnya sudah 4-5 tahun harapnya diganti ya, karena tutup radiator ini sangat-sangat vital sekali fungsinya. Oke, itu penjelasan saya mengenai radiator atau sistem pendingin, maaf ya. Untuk ini anak-anak, apa ada yang bertanya tentang sistem pendingin? Halo? Halo, Mana Pak. ini? Iya, Pak. Iya Pak, Jangan tuh, Pak. lagi bingung Tidur juga sih semua nih Pak. sepertinya nih. Iya, Waduh. kami mendengarkan Bapak ngajar Pak, jadi kami serius kali mendengarkannya. Ya. Oh, banyak kali Pak. Iya, Pak. Kalau apa? Coba silakan. Pak Utara, kira-kira ini seperti khususnya pendingin air yang kita Iya bahas. Pak, iya Pak. Silakan ya, Fet. Pak, saya boleh tanya Pak. Boleh, Di, silakan. Itu kan Pak, ada sistem pendingin teman saya Pak. Itu waktu itu Ya. dia nggak ada duit Pak beli coolant. Jadi Pak dia isi pakai air ini Oh. Pak, air sumur. Itu udah saya bilang Pak nanti rusak, tapi dia nggak percaya Pak. Tapi saya nggak tahu Pak menjelaskannya rusak bagaimana Pak. Oh, dia nggak Gimana percaya. supaya bisa saya jelaskan Pak Ya. sama dia Pak. Itu aja Pak. Ini agak sulit. Kalau uangnya di karena dia memang tidak punya uang. Soalnya pinjam uang.
Wilayahnya pecah. Jadi sistem pendingin ini kan memang sangat jalurnya sangat kecil, terutama yang ada di radiator. Jadi kalau sampai radiatornya tersumbat, nah itu akibatnya kan pendinginannya terganggu. Udah itu akibatnya ya tadi yang saya awal saya bahas, overhead, turun mesin, ini dananya tidak besar, tidak murah. Oke, selanjutnya. Saya jawab Pak tadi Ya, Pak. Pak. Ini, Pak. Ada yang Ya, Pak, bertanya? saya juga ada pertanyaan sih, Pak. Ya, siapa yang duluan nih? Silakan Pak Topik dulu, Pak. Dia mau jawab katanya, Pak. Oh ya, oke, silakan. Udah tua topiknya Oh, dipanggil aku bilang Bapak ketemu ya. Pak. Kawannya si Didi itu Pak, aku bilang masa nggak ada duit buat beli coolernya Pak. Aduh, kan ngeri kali Pak. Tapi aku mau nanya ini Pak. Waduh. Pak, memang bengkel Ya. kita udah punya itu Pak. Udah ini Pak, apa Pak? SST itu Pak yang buat itu Pak, yang mau cek tutupnya itu Pak. Bengkel kita udah beli ya Pak ya? Sudah, bengkel kita sudah beli. Wah, mantap Radiator kali Pak. Ini tester udah nggak salah namanya tuh, praktek Tapi. tadi, Pak. Iya bang, bandel kali kawanku tuh bang, udah gue kasih taunya bang, nanti rusak apamu, radiatormu, udah gue bilang bang. Padahal radiator itu loh mahal loh daripada air coolant. Iya, Pak. Radiator Saya cup juga ada. tester, ya. Iya, radiator cup tester namanya tuh, Pak. Ini Pak, saya Iya, juga betul, ada Pak permasalahan Yofet. sih, Pak. Oke, betul sekali. Gimana? Ada Yofet? ada permasalahan tuh, Pak. Ya. Ada mobil kawan tuh, Pak. Mobil kawan karena overhead tadi, Pak. Jadi baling apanya tuh, Pak. Oh, kepala silindernya tuh, dekselnya tuh, Pak. Jadi solusinya ya gimana kayak gitu tuh, Pak? Oh iya, Emangnya itu kalau di- Pak, emangnya Izin jawab Pak. efek dari overhead itu bisa ke sana ya, Pak ya? Iya. Jadi saya jawab, bingung Pak. juga tuh, Pak. Kok dia karena entah karena bocor radiatornya tak apa bisa overhead, jadi saya nggak tahu juga tuh, Pak. Jadi dia komplainnya kayak gitu, Pak. Itu aja, Ya. Pak. Ya, ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Yowet? Silakan. Bisa Pak, saya Pak, Pak. saya bisa Pak. Silakan, Antonius. Solusinya diganti baru Pak. Oh iya. Kalau begitu pekerjaan kita Setuju. agak ringan. Kalau begitu pekerjaan kita agak ringan, langsung aja diganti baru. Yang lain? Berarti nggak hebat bengkel si Anton itu Pak. Masa dikit-dikit ganti Pak. Iya. Kan Antonius nih, masa ganti baru Pak. Antonius nih mengganti baru aja nih, Pak. Iya, kalau Yang ganti lain, baru ke yang jalan lain. aja Pak. Lah, Yang laku lain, bengkelnya Pak. Saya kan servisnya Toki, di Pak. dealer terus Bapaknya Toki, Pak. Pak. Ya, Bapaknya, Pak, izin bertanya Pak Septinur. ya, Bibit silakan. Tadi disebutkan kan ada 3 fungsi dari sistem pendinginan Pak. Yang pertama mengurangi panas mesin. Ya. Yang kedua mempertahankan temperatur mesin. Yang ketiga tadi Ya. saya lupa Pak. Apa Pak? Gimana coba diulang Fungsinya Lagi? Pak. Gimana putus-putus suara? Tadi dijelaskan kan fungsi sistem pendingin. Ya, Yang pertama itu mengurangi panas mesin. ya. Yang kedua mempertahankan temperatur mesin. Nah yang ketiga ini Pak saya ketinggalan tadi Pak. Apa kira-kira Pak? Oh iya, yang ketiga ada yang bisa menjelaskan? Pertanyaan Bibit. Yang ketiga. Saya Pak. Ya, Topik. Itu Pak, mengurangi kausan Pak. Mengurangi Wow. kausan antara gerekan block linder Pak dengan pistonnya Ya, betul Pak. sekali. Betul. Mengurangi gesekan. Jadi, saya luruskan ya, saya tambahkan. Karena dia yang berlebihan, komponen akan berubah bentuk. Ya, karena berubah bentuk ini akan mengakibatkan gesekan antar komponen. Begitu maksudnya Topik ya. Nah, untuk yang Yoke tadi, ada yang bisa menjelaskan? Ya Pak, tadi Pak si Didi Pak main-main makanya nggak dengar Pak. Waduh, Pak. Maaf Pak. Ada tadi cewek nelpon Pak. Ya, Maaf. silakan. Dia jadi ketua itu, Pak. Yoket, Didi pertanyaan dia Yoket main tadi, apa, dia mesin kenal, terlalu panas. Ya, mesin terlalu panas, akibatnya cylinder head menjadi melintir bahasanya tadi ya. Iya, baling, Pak, baling. Nah, kenapa bisa seperti itu? Baling Iya. Iya, jadi bahasanya. ya baling atau tidak center lah, Pak. Enggak tepat lah, Pak. Jadi Iya. Kalau di bahasa, kalau saya biasa menyebut itu melintir. oh, boleh, Pak, Melintir. melintir. Iya.
Jadi Iya. Jadi ada yang bisa menjelaskan, ada yang bisa menjelaskan. efeknya yang saya tanyakan juga, efek dari overhead ini apa aja sih Pak gitu. Jadi macam-macam kayaknya Pak overhead nih. Ya, Saya coba Pak, jawab Pak. ya. Coba saya coba jawab ya. Nanti yang lain tolong menambahkan ya. Jadi memang di awal saya sebutkan sistem pendingin ini sangat-sangat vital. Ya, salah satunya dia bisa merubah bentuk dari komponen itu. Nah, salah satunya yang dialami dari Yovet tadi, karena head, silinder headnya itu berubah bentuk. Bahasa dia baling. Kalau bahasa saya itu melintir. Melintir itu tidak center ya, tidak center. Jadi posisinya dia tidak center. Akibatnya apa? Akibatnya waktu dia dipasang dengan blok silinder, antara blok silinder dengan head itu tidak rata. Walaupun di tengah-tengah antara dua komponen itu ada namanya perpak silinder. Biasanya kalau seperti indikasinya, sewaktu mesin itu digas, untuk radiator kita buka, terjadi semburan air, ya. Jadi sewaktu digas ada semburan air dari tutup radiator, dari dalam radiator. Ini mengindikasikan ada kompresi yang bocor, kompresi mesin bocor, dia masuk ke saluran air. Nah ini kalau sudah seperti ini, berarti cylinder head itu harus bahasanya di sini dibubut ya, disenterkan ya, dibubut, disenter agar dia menjadi rata kembali. Kalau sudah seperti ini, itu akan menjadi tipis karena dia dibubut. Nah solusinya seperti apa? Solusinya berarti kita harus mengganti cylinder head yang lebih tebal. Ya, cylinder head yang lebih tebal agar nanti perbandingan kompresinya tidak terlalu padat. Ya, jadi dia kompresinya masih dalam kategori standar kendaraan itu atau mesin itu sendiri. Itu solusinya. Tapi kalau kata Antonius harus diganti, wah itu berarti harus memerlukan dana yang besar. Jadi masih ada caranya kita cylinder head itu kita bubut. Ya, atau ratakan kembali, yaitu untuk Yovet ya. Jadi ini kerugian besar untuk mesin yang seperti ini, sangat-sangat merugikan. Ada yang lain? Ya Pak. Ya Pak. Ya Yovet, suaranya putus-putus. Oh, itu ada juga kendala satu lagi Pak. Oh, olinya kayak kopi susu Pak, warnanya. Oh iya. Nah ini salah satu indikasi. Berarti kita bisa ngopi bareng ini di sini. Kita bisa ngopi, airnya seperti kopi susu ya. Iya, warnanya ini, Pak, warnanya olinya Pak, ya. Warna olinya Pak. Ya. Ya. Jadi mungkin warnanya. Mobilnya bekas dari Jakarta Pak, banjir. Pak, udah bel Pak. Hah? Udah bel ya? Udah bel bunyi Pak. Ya, Pak. Bel pulang Pak. Lapar. Iya Pak. Wah ya nanti buat. Jadi saya jelaskan dulu ini masalah Pak Yovet tadi, Yovet ya, ya. Jadi saluran-saluran air itu ada yang tidak rapat, mengakibatkan jalur oli itu nyebrang, bahasanya seperti itu. Jalur oli itu nyebrang masuk ke dalam water jacket, yang mengakibatkan cairan pendingin itu tercampur oleh oli. Oke? Ya itu saja. Pak, saya bertanya Pak. Ada lagi, Supri? Bertanya saya Pak. Kemarin Pak, saya cek sepeda motor saya, air radiatornya mulai habis. Jadi pas main ke bengkel teman di bengkel mobil ada air radiatornya. Lalu saya minta sama teman saya Pak, kawan, minta air radiator kawan saya Pak. Tuh dikasihnya Pak, katanya Pak, untuk motor saya Pak. Jadi tidak bisa doh kawan tuh. Jadi saya bilang Pak, tetap saya isikan Pak. Jadi bagaimana Pak? Boleh nggak Pak air radiator mobil itu saya gunakan untuk motor saya Pak? Itu aja Pak. Oh iya. Bagus. Jadi air radiator untuk kendaraan mobil dan air radiator untuk motor setahu saya itu sama. Ya, itu sama dan dapat digunakan. Ya. Sering-sering Pak Supri main sama kawan yang mungkin dikasih yang lain lagi nanti. Iya Pak, sambil merokok Pak. Yang lain? Yang lain? Mungkin udah cukup Pak. Cukup Pak. Oh, Udah sudah mau pulang cukup nih Pak. Mau habis ya? Ya.
Jadi kita masuk ke evaluasi ya. Masuk ke evaluasi, anak-anak tarik kesimpulan dari sistem pendingin ini seperti apa. Ya, kesimpulannya seperti apa tentang sistem pendingin. Dan nanti dari kesimpulan ini akan saya evaluasi. Kira-kira apa jawabannya? Nah, evaluasi nanti bisa saya gunakan untuk penilaian. Untuk penilaian. Ya, silakan dari Didi ada kesimpulan. Yang kesimpulan ini bisa menjadikan tambahan nilai untuk sistem pendingin ini. Silakan. Saya Pak, itu Ya, silakan. dari yang Bapak sampaikan tadi Pak, kan banyak tuh Pak, tapi nggak bisa saya ingat semua Pak. Cuman ada beberapa yang saya hafal Pak. Itu Ya, bahwa yang pertama untuk air pendingin Pak, jangan pakai air biasa, mesti pakai coolant Pak. Walaupun ya nggak ada duit, betul. nah, walaupun nggak ada duit Pak, harus pakai air coolant. Jadi pesannya Ya, Pak, kalau nggak punya duit jangan beli motor yang ada ini Pak, pendinginnya Pak, yang biasa aja. yang biasa pendingin udara Hmm, maksudnya. Ya betul Pak, betul. Terus yang kedua Pak, sistem pendingin ini kan banyak Pak perawatannya. Ya, Nah, betul. jadi bagi kita teman-teman yang punya motor itu ada sistem pendingin airnya, ya Ya, rajin-rajin lah memeriksa supaya tidak seperti yang Bapak bilang tadi harus ganti apa namanya dibilang Anton tadi Pak harus ganti spare part Pak, itu kan mahal. ya, ganti Nah, radiator. jadi, ya itu aja Pak yang saya simpulkan Pak. Mohon maaf kalau Oh kurang ya, Pak. bagus sekali kesimpulannya. Saya Ya. lagi Pak. Ya, Yofet Nah, silakan. Oh, saya menyimpulkan kayak gini Pak. Oh, harus harus melakukan perawatan pada sistem pendingin Pak agar tidak terjadi overhead. Overhead Betul. itu berisiko sangat besar. Contohnya bisa dekselnya melintir ya Pak atau baling. Melintir ya. Ya, jadi sangat besar risikonya kalau udah melintir atau baling. Risiko yang tindakan pertama kita itu bisa dibobot atau dipapas, diratakan lah Betul. dekselnya, diratakan Ya. dekselnya. Jadi kalau diratakan kan, kalau dipapas atau apa dikurangi berarti akan berpengaruh berdampak terhadap kompresi. Betul sekali. Ah, yang bagusnya itu memang harus diganti. Yang bagusnya Ya, kata betul. seperti si Antonius tuh Pak harus Ya, ya, diganti ya. katanya Pak. Jadi intinya kesimpulan yang saya tarik di sini itu kita harus melakukan perawatan berkala pada sistem pendingin. Yang kedua, supaya apa perawatan ini bertujuan juga untuk mengendalikan agar oli tidak bercampur dengan air nanti kayak kopi susu lagi Pak. Ya. Olinya Pak. Seperti itulah Pak yang saya bisa ambil tarik kesimpulannya Pak. Ya, bagus sekali ya Yofet ya. Tambahkan Terus? sedikit Pak. Oh, Bibit, Kesimpulannya, silakan. Pak. Dari kesimpulan yang saya dapat, sistem pendingin itu berfungsi untuk mengurangi panas, yang kedua mempertahankan temperatur, kesimpulan yang ketiga, sistem pendingin itu mempercepat mesin mencapai suhu kerja, Pak. Ya. Pak, itu Yudra udah ngantuk tuh, Pak. Wah, Pak. Pak, dia banyak main game Pak. dia. Pak, Silakan, Supri. saya dari semua yang Pak sampaikan itu hanya teringat satu sama saya, Pak. Apa itu? Termostat, Pak. Oh, Termostat. termostat. Iya, termostat itu ada katup yang membuka dan menutup secara otomatis sesuai temperatur cairan pendingin atau kipas pendingin. Jadi fungsinya untuk itu kita harus selalu menambahkan atau mengecek termostat secara berkala. Itu yang saya ingat, Pak. Itu saja, Pak. Betul. Pak, Betul saya Pak. sekali. Ya, silakan, Didi. Pak, saya Pak. Saya izin ke kamar mandi sebentar ya, Wah, Pak. itu, Supri, Pak. silakan. Pak, saya izin ke kamar mandi sebentar, Itu, Pak. Ya, silakan. Itu Pak saya cuma mau bilang Pak, si Supri merokok tuh Pak, Wah, makanya tutup jangan kameranya Pak. jadi- Itu aja Pak. Tindak ya, jangan merokok merusak kesehatan. Silakan. Udah cukup, Pak. Udah habis Oke. waktunya, Pak. Kalau Cukup sudah aja, Pak. cukup, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang teknik perawatan komponen sistem pendingin ya. Itu untuk pertemuan selanjutnya ya. Oke. Untuk hari ini saya ucapkan alhamdulillah ya, kita sudah menyelesaikan pembelajaran ini. Semoga pembelajaran ini dapat berguna bagi anak-anak sekalian.
Silakan ketua kelas memimpin doanya. Baik Pak. Baik kawan-kawan semua, alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa. Mudah-mudahan di perjalanan kita semua selamat, sehat sampai di rumah. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Sudah Pak? Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang Pak. Nah, nampaknya Pak, apa tadi Pak Topik kalau jadi murid bagus ya. Bagus ya kalau jadi murid. Bisa alami gitu ya. Baik. Baik ini ya guru Pak Septinur ini baik sekali gitu. Artinya kemampuan melayani siswanya bagus gitu. Tapi kadang-kadang waktu ya